Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi anak-anakku siswa SMK Negeri 4 kelas 10. Kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita belajar bab 5, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, menyampaikan dan menerima ajaran Islam, menerima wahyu di 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Adapun dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan periode Makkiyah. Sedangkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan setelah hijrah dari Mekah ke Madinah atau berpindah dari Mekah ke Madinah disebut periode Madaniyah atau periode Madinah, yaitu periode sebelum hijrah dan periode sesudah hijrah yang disebut dengan periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW di Madinah, di Mekah, kurang lebih 13 tahun setelah Nabi menerima wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua. Wahyu yang pertama diterima Nabi di Bukit Uhud, di tempatnya di atas bukit itu disebut Gua Hira. Di situ Nabi menerima wahyu pertama surat Al-A'la sebanyak 5 ayat. Apa bunyinya itu? Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad. Nabi Muhammad selalu mengatakan, "Ma'ana bikari, saya tidak mampu membaca." Siapa yang perintahkan Nabi Muhammad membaca adalah malaikat Jibril yang turun di Gua Hira dalam bentuk asli. Pada saat itu karena peristiwa yang baru dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi agak sedikit ketakutan. Iya, sampai Nabi gemetar kedinginan. Iya, turun wahyu, Iqra, baca Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak bisa membaca. Diulangi lagi, baca Iqra, baca Muhammad. Nabi mengatakan, ma'ana biqari. Sehingga malaikat Jibril menyebutkan ayat yang disuruh membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Rabbukal akram. Alladzi 'allamal insan, alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allamal bil qalam.
Tuhan yang mengajarkan qalam, yaitu menulis dan membaca. Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini surat Al-A'laq ayat 1-5. Ini juga ayat yang mengangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi dalam usia kurang lebih 40 tahun Muhammad menerima wahyu. Menjelang beberapa lama kemudian turunlah wahyu yang kedua. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Kenapa dikatakan ya ayyuhal mudassir, orang yang berselimut? Karena ketika Nabi menerima wahyu pertama, sampai kembali ke rumahnya, istrinya Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW. Kenapa diselimuti? Karena dia kedinginan dan kayak menggigil. Kemudian istrinya Khadijah menyelimuti. Turun ayat, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Qum fa'anzir, bangun dan memberi peringatan. Inilah ayat yang diterima Nabi, mengangkat sebagai Rasulullah SAW, diberikan wahyu dan sekaligus diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia. Adapun ajaran-ajaran pokok yang disampaikan Rasulullah SAW pada waktu di Mekah, yang utama dan pertama adalah masalah akidah, yaitu keyakinan, kepercayaan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini yang diutamakan Rasulullah SAW? Karena masyarakat waktu itu adalah musyrik, menyembah berhala-berhala, menyembah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah matahari, menyembah air, menyembah bulan. Kemudian perbuatan kemusyrikan lainnya yang dilakukan masyarakat waktu itu. Sehingga Rasulullah SAW, maka yang pertama diperbaiki adalah mengenai akidah. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah SAW yang bersumber dari wahyu ilahi. Jadi banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan agar Nabi menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna. Nah, di antaranya di dalam Quran surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu Esa. Ya, sebelumnya itu masyarakat Arab jahiliyah, masyarakat Quraisy menyembah banyak Tuhan, menyembah banyak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang pertama diperbaiki. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta, Allah tempat memohon. Bukan meminta kepada ciptaannya Tuhan, bukan meminta kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang, kepada air, ya, kepada benda-benda lain. Tetapi Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Siswa yang saya hormati, saya muliakan, selanjutnya ajaran pokok yang kedua yang Rasulullah sampaikan di Mekah adalah akhlakul karim, akhlak mulia, tingkah laku, perbuatan manusia. Kenapa? Karena pada waktu itu manusia disebut masyarakat jahiliyah. Nah, kenapa dikatakan masyarakat jahiliyah? Jahiliyah itu artinya jahlun,
Jahlun artinya bodoh. Bodoh bukan berarti mereka tidak pintar. Sesungguhnya masyarakat waktu itu pintar-pintar. Tapi kenapa dikatakan bodoh, jahlun? Karena mereka mengetahui kebenaran, mereka mengetahui sesuatu yang benar, perbuatannya, tetapi mereka tidak melakukan. Bahkan sebaliknya yang dia lakukan. Seharusnya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan yang Esa, Tuhan Ahad, tetapi kenapa menyembah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang dimaksud jahlun. Artinya contohnya itu. Jahlun artinya bodoh, menyalahi ajaran Islam. Bukan berarti mereka tidak tahu, pintar, tetap mereka tahu, tetapi dia tidak mau menjalankan kebenaran yang sesungguhnya. Mungkin mereka karena gengsi, karena tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi itu dua yang pokok yang disampaikan di Mekah dakwahnya Rasulullah, yaitu masalah akidah, masalah tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masalah akhlakul karimah, perbuatan-perbuatan yang mulia. Kenapa juga? Karena pada waktu itu perempuan itu dibedakan derajatnya dengan laki-laki. Bahkan perempuan itu dihinakan, direndahkan derajatnya di masyarakat. Padahal ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW bahwa dia tetap meninggikan derajat wanita. Selanjutnya anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bagaimana menyampaikan dakwah atau strategi dakwah Rasulullah sehingga bisa diterima masyarakat, bisa berhasil. Karena pada waktu itu masyarakat jahiliyah Quraisy jahiliyah itu sangat menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kenapa menentang? Karena dia membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka. Iya, ajaran yang dibawa oleh keturunan-keturunannya yang lalu-lalu, yang jahiliyah itu, yang sudah lama, yang sudah mereka mendarah daging di kalangan orang-orang yang tidak mempercayai ajaran Rasulullah. Jadi bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah supaya bisa berhasil? Ada dua cara di awal dakwahnya itu. Yang pertama, Nabi menyampaikan dakwah secara rahasia atau diam-diam. Ya, jadi Nabi dengan sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dari rumah ke rumah. Siapa sasaran dakwahnya Nabi yang pertama? Yaitu keluarga-keluarga dekatnya. Kemudian orang-orang sahabat-sahabatnya Nabi yang disampaikan. Nah, jadi Nabi berdakwah secara diam-diam atau rahasia dari rumah ke rumah kepada keluarganya yang terdekat, sepupu-sepupunya, teman-teman terdekatnya. Nah, bagaimana caranya Nabi berdakwah sehingga diterima, atau bagaimana keberadaan Nabi SAW sehingga dakwah Nabi itu diterima oleh masyarakat? Yang pertama, pribadi Rasulullah SAW yang begitu luhur dan agung, tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela dan hina. Nabi adalah pribadi yang sangat jujur dan amanah, al-amin, sabar, bijaksana, dan lemah lembut dalam menyampaikan ajakan serta ajaran Islam. Nabi juga menyampaikan ajaran Islam itu rasional, logis, dan universal, menghargai hak-hak asasi manusia, memberikan hak yang sama, keadilan dan kepastian hidup setelah mati, menyempurnakan ajaran sebelumnya
yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul terdahulu berupa penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi memperbaiki dan menyempurnakannya. Nabi dalam berdakwah secara terang-terangan dimulai ketika Rasulullah SAW menyuruh kepada orang-orang Mekah berdiri di sebuah bukit, berteriak dengan suara lantang, memanggil-manggil mereka. Ya, jadi waktu Nabi sudah terang-terangan secara terbuka, Nabi sudah tidak takut-takut. Nabi berdakwah kadang di pasar-pasar, di mana tempat-tempat keramaian, kadang di bukit-bukit ketinggian, kemudian memperdengarkan kepada manusia. Artinya setelah banyak menerima ajaran Nabi Muhammad yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di awalnya itu kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun itu adalah waktu yang agak lama. Kemudian banyak pengikutnya. Setelah banyak pengikutnya, di situ Rasulullah sudah berani menyampaikan dengan terang-terangan. Bagaimana reaksi orang-orang kafir terhadap dakwah Rasulullah SAW? Tentu ada reaksinya. Kenapa reaksi orang-orang kafir menolak dan menentang ajaran yang dibawa Rasulullah SAW? Di antaranya adalah sebagai berikut. Apa reaksi mereka? Kesombongan dan keangkuhannya. Jadi mereka, bangsa Arab jahiliyah, dikenal sebagai bangsa yang sangat angkuh dan sombong. Iya, jadi Rasulullah menghadapi masyarakat yang angkuh dan sombong. Yang kedua, Rasulullah menghadapi masyarakat yang fanatisme buta terhadap leluhurnya. Artinya ajaran yang sudah ada itu mereka fanatik buta terhadap masyarakat jahiliyah, terhadap ajaran nenek moyangnya atau ajaran leluhurnya. Yang ketiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Orang-orang jahiliyah merasa dengan ajaran Nabi Muhammad SAW mereka merasa disaingi. Iya, mereka merasa disaingi. Mereka merasa terancam kedudukan yang mereka duduki karena dengan adanya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW mendapat penyiksaan dari Abu Jahal dan Abu Lahab dan lain-lain, mengancam pengikut Rasulullah. Bahkan salah seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Bilal bin Rabah itu disiksa, dicambuk, dijemur di padang pasir, ditindisi batu besar di dadanya. Tapi itu Bilal bin Rabah tetap keimanannya kuat dan kokoh mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW karena dicegah, dilarang oleh keluarganya, pamannya sendiri melarang Abu Talib, dan akhirnya dia menyampaikan kepada keluarga dan pamannya, seandainya matahari diletakkan di tangan kanan saya ini, bulan di tangan kiri ini, untuk menghentikan ajaran yang Allah perintahkan saya ini, saya tidak akan berhenti apapun yang terjadi. Karena keteguhan keyakinannya Rasulullah Muhammad SAW yang disampaikan kepada pengikutnya dan sahabatnya, sehingga semua sahabatnya juga, pengikutnya ikut juga mempertahankan akidahnya, sekalipun sahabatnya ini menderita kesakitan atas siksaan dan penderitaan yang diberikan orang-orang kafir Quraisy. Tetapi masyarakat pengikut Nabi Muhammad SAW tetap dia bertahan, karena mereka yakin dengan ajaran Islam ini mereka akan mendapat perlindungan
dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan pelajaran yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini Allah memberkati dan merahmati kita. Saya ingatkan kepada anak-anakku memperhatikan ya channel saya di YouTube, yaitu Alimuddin Sunusi. Jangan lupa like and share. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.